Halo, selamat malam, selamat datang di acara Berbinar Here's to You, atau berarti live TikTok dari PT Berbinar Insight Indonesia yang kami sering gaungkan brandnya sebagai berbinar.in. Kami merupakan perusahaan yang di bidang psikologi dan layanan dan edukasi psikologi gitu, dan kami punya berbagai sosial media yang bisa kalian kepoin tentang sebenarnya produk kami seperti apa aja kayak gitu. Dan buat Anda atau kalian semua, Sobat Binar semuanya yang hadir di acara hari ini maupun yang kalian sendiri itu hadir lewat For Your Page ya, kalau lewat TikToknya Berbinar Insight Indonesia, kalian juga bisa kepoin kira-kira seperti apa sosial medianya atau mungkin berbagai produknya Berbinar Insight Indonesia. Kami juga punya website yang bisa kalian juga lihat atau cek di berbinar.in, www.berbinar.in, cek aja langsung di sana. Dan juga kami punya sosial media yang bisa jadi tempat kalian nonton rekaman dari acara pada malam hari ini, seandainya kalian ternyata nggak sempat buat nontonin ini sampai selesai kayak gitu. Nah, acara hari ini bisa kalian saksikan kembali di YouTube officialnya Berbinar, di Berbinar Insight Indonesia, di mana kalian bisa tonton di sana rekamannya setiap episodenya, karena kami sudah berjalan sekian bulan gitu kan ya, mungkin sekitar hampir 2 tahun gitu ya kalau nggak salah acara hari ini. Dan harapannya bisa membawa manfaat buat kalian semua yang ada di Indonesia dan sekitarnya tentunya. Dan acara hari ini bertajuk seperti yang sudah kalian lihat di dalam virtual background ini gitu, berarti yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You, merupakan komitmen kami untuk bisa menjalankan tagline kami, yaitu berbinar selalu ada buat kamu. Jadi berbinar selalu ada buat kalian yang butuh informasi tentang sebenarnya psikologi itu seperti apa. Dan acara hari ini yang merupakan merupakan live TikTok Berbinar Insight Indonesia, merupakan acara yang harapannya bikin kalian jadi teredukasi tentang segala hal yang mungkin bikin kalian penasaran tentang psikologi kayak gitu. Dan gimana caranya untuk bisa berinteraksi bersama saya di sini gitu kan? Kalian tinggal ketik gitu ya di dalam live chatnya di TikTok sosial media Berbinar ini gitu ya, ketika ada di bawah gitu kan, komen di situ kira-kira kalian mau tanya apa, atau kalian mau memberikan tanggapan, berinteraksi, memberikan like, nge-repost, reshare, apapun itu, termasuk kalian juga boleh menanggapin kira-kira apa yang saya sampaikan itu seperti apa dari sudut pandang kalian. Atau kalau kalian merasa ada pertanyaan yang mungkin selama ini kalian gundah kan gitu kan, kalian penasaran apakah yang kalian overthinking kan selama ini tuh jawabannya seperti apa, bisa banget ketik di komen yang ada di live chat di TikTok pada malam hari ini gitu kan. Acara hari ini selama bulan suci Ramadan akan dimulai setiap pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, supaya tetap bisa ngefasilitasin kalian yang dari bulan suci Ramadan ini mau ibadah tapi tetap mau nonton acara dari Berbinar Insight Indonesia, yaitu live TikTok berarti ini gitu. Jadi selama 1 bulan ke depan, selama bulan suci Ramadan, kalian bisa pantengin acara ini 8:30 malam ya guys. Jangan lupa informasiin juga hal ini ke teman-teman kalian, takutnya mereka sudah datang jam 8 ternyata udah nungguin tapi acaranya kok nggak ada, tapi sebenarnya 30 menit kemudian baru dimulai, yaitu pukul 8:30 malam, karena biasanya kita hadir jam 8 malam. Lalu kami sebenarnya punya apa aja sih selain acara-acara semacam ini? Kami juga punya yang namanya konseling bersama psikolog, atau juga sama konselor sebaya. Apa perbedaan di antara kedua itu? Nanti kalian bisa cek langsung di sosial media yang Berbinar. Yang pasti kalau kalian tertarik ditangani langsung oleh profesional yang ada di Berbinar, salah satunya adalah oleh psikolog, kalian bisa langsung daftar. Daftarnya bisa lewat websitenya Berbinar di www.berbinar.in. Ketik identitas kalian di sana, submit, nanti kita akan kabarin atau chat balik kalian untuk bisa berinteraksi terkait hal-hal selanjutnya yang perlu kalian lengkapi. Lalu selain dengan konseling, kami juga punya produk yang tentang psikotes atau psikologi, di mana kalian bisa mengungkap gitu kan, kira-kira potensi yang kalian miliki seperti apa, bakat minat kalian seperti apa, dan harapannya
itu bisa membantu kalian untuk mengenali diri kalian secara lebih baik gitu kan. Karena apa? Tes psikologi harapannya memberikan gambaran kira-kira kalian bisa berbuat apa untuk diri kalian supaya lebih baik lagi ke depannya. Salah satu contohnya buat kalian yang pengen tahu tentang bagaimana caranya memilih jurusan yang tepat ketika kalian beranjak dari satu fase level studi ke studi yang lebih lanjut, misalnya dari SMA ke S1 atau S1 ke S2 dan seterusnya, bisa kalian juga ikutan tes psikologi yang berbinar. Psikotes berbinar itu bisa membantu kalian untuk mengetahui apa yang menjadi keunggulan kalian, potensi kalian, kemampuan kalian, termasuk minatnya kalian itu apa. Karena seharusnya untuk bisa sukses dalam karir maupun pendidikan atau studi kalian itu memang harus match antara bakat dan minat kalian gitu. Dan nggak cuma tentang itu, kalian juga bisa kepoin kira-kira kalau kalian ikutin tesnya berbinar, tes berbinar, kalian bakalan dikasih rekomendasi cocoknya bekerja di mana gitu. Di sana ada juga jenis tes yang bisa memfasilitasi itu. Ada juga tes tentang kecocokan pasangan, ada tentang tes kalian mungkin lagi depresi atau kalian lagi posisinya sedang cemas, itu kalian bisa mengukur kira-kira seberapa jauh tingkat keparahan permasalahan yang kalian hadapi dalam aspek stres maupun depresi atau cemasnya ya tentunya. Kurang lebih kayak gitu. Termasuk kami juga punya 2 merchandise, yaitu salah satunya adalah Mood Scientist, merupakan kaos yang bisa kalian scan, nanti kalian bisa dapetin motivasi quotes. Dan motivasi quotes-nya itu berbeda-beda, bersifat personalized setiap orangnya. Atau juga kita juga akan launching tentang produk yang namanya Emo Shuffle gitu kan, dimana kartu ini bisa kalian buat main bersama teman-teman kalian, sama keluarga kalian, dimana itu bisa bantu kalian bisa juga curhat satu sama lain tanpa harus ngerasain sungkan atau gimana, karena kemasannya begitu casual dan harapannya bisa bikin kalian curhat tanpa harus malu buat nyeritain apa yang jadi masalah kalian. Seru banget, dan seperti apa bisa langsung dicek lagi nanti langsung di sosial media Berbinar maupun website Berbinar, atau kalian langsung tanya aja ke admin TikToknya Berbinar gitu ya. Oke, kita langsung aja sapa teman-teman yang ada di dalam acara pada malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman semuanya sudah hadir, termasuk Sobat Binar semuanya. Hari ini kita akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Oh ya, sampai belum memperkenalkan diri ya. Jadi saya adalah psikolognya Berbinar Insight Indonesia yang saya bekerja sama dengan perusahaan ini, di mana saya yang akan mendampingi kalian untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian atau komentar kalian yang ada di dalam live chatnya di Berbinar. Atau kalau nggak pengen live chat, mau ngomong langsung, bisa langsung minta invitation buat bisa speak up di dalam voice call-nya di acara sesi chat TikTok pada malam hari ini, kayak gitu ya. Oke, saya sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Ada Mbak Liza, Mbak Tiara Yei, ada Mas Karwoshing Badi, Mbak Teri ENNS, Mbak Golda Safira, Mbak Mas RDWN, Mbak Sevi, Mbak Nash, Mbak Ariska Putri. Salam kenal buat kalian semua yang sudah hadir. Termasuk saya akan sapa dari awal ya. Ada Mas Jamal 1418, ada, makasih juga buat teman-teman sudah nge-like ya, termasuk Mbak Tari ENNS, Mbak Liza yang tadi juga ngasih gift berupa kopi gitu ya, biar nggak ngantuk ya bulan puasa, mungkin takutnya lemas, jadi Mbak Liza ngasih saya kopi supaya lebih semangat ngasih manfaat buat kalian semua. Terus ada mana ini, ada Mbak Liza just reach member level 10 in your team. Oh, selamat. Mas Karwosh yang berarti sudah nge-repost, terima kasih banyak. Mas Karwosh juga udah ngasih share live-nya. Mbak Golda Safira juga udah nge-repost. Ini pertanyaan dari Mbak Liza, Pak Dani, gimana cara untuk mengurangi kecemasan ketika sedang berada di tempat umum? Langsung pertanyaan yang ini ya, sifat tips and trick. Jadi cara untuk mengurangi kecemasan ketika sedang berada di tempat umum, sebenarnya ini bukan cuma kecemasan di tempat umum aja, mungkin bisa membantu kalian yang merasa punya kecemasan ketika kalian melakukan sesuatu gitu kan. Yang pasti kalau kita ngomong cemas itu pasti kadang kita di titik dimana kita sendiri bingung gitu kan, harus melakukan sesuatu itu dengan tahapan atau dengan pace yang seperti apa, atau
pola yang seperti apa. Kadang-kadang kita sebenarnya sudah setiap hari ngerjain itu. Kadang-kadang kita, misalnya kalau kita ngomong tentang presentasi, atau mungkin kita ngomong tentang tampil di depan umum, ngobrol, atau mungkin melakukan hal-hal yang sebenarnya tiap hari kita lakuin, tapi kita tiba-tiba karena berada di sebuah kerumunan, di tempat yang tidak biasa, di tempat yang sebenarnya itu lebih sedikit orangnya daripada orang-orang yang sebenarnya kita temui biasanya sehari-hari. Kadang kita merasa kok kita nggak siap dengan kondisi itu. Yang itu mungkin disebut sebagai Mbak Lisa sebagai suatu kondisi kecemasan, dimana kita ngerasa seperti apa yang kita hadapi itu mungkin membuat sebuah stimulus tertentu yang bikin kita jadi nggak nyaman kayak gitu kan. Dan yang pasti gini nih, kalau kita ngomong di tempat umum, pasti kita berhadapan sama orang-orang yang kita nggak bisa prediksi tipikalnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kondisi di tempat umum seperti apa gitu kan, yang tidak selalu dalam kondisi yang tenang, bisa jadi bahkan ramai dengan kerumunan segala macam. Perlu untuk pertama kali harus dilakukan adalah mengelola pernafasan. Itu penting banget. Kenapa? Karena dengan kamu mengelola pernafasan, itu bisa memastikan kamu tetap memiliki asupan oksigen yang cukup dan konstan ke area otaknya kalian gitu. Jadi kenapa? Karena untuk bisa menghasilkan sebuah perilaku respon gitu kan, kita perlu proses gitu kan, pemrosesan yang baik untuk bisa menghasilkan sebuah respon yang baik dari sebuah stimulus yang masuk ke dalam diri kita. Kita harus memprosesnya dengan baik dalam bentuk perilaku atau respon-respon lainnya, baik itu ekspresi maupun ucapan. Maka kita harus memastikan mesin pemrosesan kita, dalam hal ini adalah otak, itu tetap memperoleh asupan oksigen yang cukup gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi kita karena terlanjur tegang, deg-degan, nervous, cemas gitu kan, akhirnya kita tidak bernafas dengan pola yang seperti yang kita lakukan biasanya, seperti nggak dalam kondisi cemas gitu kan. Nah, perhatikan dulu kira-kira kalian cukup tersengal-sengal atau mungkin deg-degan yang terlalu berlebihan gitu kan, atau tiba-tiba keringat yang muncul secara berlebihan. Itu kadang-kadang juga salah satu tanda-tanda ketika kita dalam kondisi yang cemas di tempat yang umum atau dalam kondisi apapun yang kita sebenarnya nggak siap. Kendalikan dulu gitu kan pernafasan kalian, ambil nafas, hembuskan sampai terasa bisa lebih tenang gitu kan. Dengan ketenangan itu bisa membuat kalian jadi lebih bisa berpikir dengan baik gitu kan. Lalu ingat kembali tujuan kalian di dalam situasi itu seperti apa gitu kan. Pastikan memang kalian masih mengingat betul apa yang harus kalian lakukan di dalam kondisi itu tadi. Kalaupun tadi di tempat umum, maka kamu harus tahu dulu nih, tadi aku kesini ngapain ya. Nah, supaya bisa mikir jernih, tadi memang pertama harus bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Karena dalam kondisi sendirian di tempat umum, kita nggak bisa minta bantuan orang lain untuk membuat kita jadi lebih tenang. Karena yang bisa membantu kita dalam kondisi seperti itu pastinya adalah diri kita sendiri. Caranya gimana? Itu tadi caranya dengan mengelola pernafasan, mengambil nafas, mengembuskan dengan secara berkala hingga terasa ketenangan yang kamu inginkan. Dengan ketenangan yang kita dapatkan itu tadi, kita jadi bisa lebih berpikir tujuan kita awal di sini itu apa gitu kan. Jadi kalau memang misalkan di apotek mau beli sesuatu, ya kita jadi ingat, oh aku mau beli obat yang ini nih, mereknya ini, dosisnya sekian kayak gitu. Kemudian kalau kamu lagi presentasi, kamu jadi tahu, oh aku hari ini harus presentasi gitu kan. Sehingga saya harus menyampaikannya dengan lebih baik. Atau mungkin ketika kamu ketemu sama orang baru gitu misalkan, kamu harus tahu dulu kenapa kamu harus ketemu orang ini, apa tujuan awalnya kamu beranjak dari tempatmu sebelumnya ke tempat yang sekarang kamu harus ketemu sama orang itu. Kenali betul apa tujuan awalmu berada di tempat tersebut gitu kan. Kalau sudah, lalu jadikan itu sebagai motivasimu gitu kan, bahwa kamu harus menyelesaikan goals tersebut dengan baik, mencapai goals tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin kalian harus belajar bahwa ketika kondisi-kondisi yang kita hadapi sebenarnya sudah tertata sedemikian rupa, terjadwal, terkondisikan harus kita melakukan itu. Tapi ketika dalam kondisi yang
kita cemas itu, jadi akhirnya kita ngerasa kayaknya nggak usah berangkat aja deh, kayaknya nggak jadi aja, kayaknya nggak ini, kayaknya jadi kayak kita merasa perlu untuk membatalkan apa yang harus kita lakukan di saat itu. Jadi perlu untuk kalian bisa mengurangi itu gitu kan. Lalu kalau memungkinkan juga gitu ya, kadang dalam kondisi tertentu tuh kadang kalau kita mau ngomong udah tenang, udah lebih tenang, tapi buat ngomong itu kayak sulit karena mungkin kita terlalu tegang sehingga akhirnya tenggorokan kita juga terlalu kering gitu kan. Itu juga bisa kamu beli minum dulu atau apa, itu yang membuat semua yang membatasi atau menghambat proses keluarnya produksi suara itu juga bisa kamu bisa kamu sesuaikan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu kalian yang sedang dalam kondisi kecemasan di tempat umum gitu kan. Itu salah satu tips sederhana. Kita coba sapa teman-teman yang lain gitu kan. Terima kasih buat Mbak Liza atas pertanyaannya. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mbak Fluffy, salam kenal juga, selamat datang. Halo Mbak Kulda Safira, angkat tangan juga. Kalau yang ini kondisi yang berbeda lagi ya. Tadi kan mungkin rasa tegangnya muncul karena mungkin kita kehilangan ketenangan gitu kan. Tapi kalau yang disampaikan sama Mas Carl Washington ini ya takut banget, apalagi misal gerak kayak diliatin. Nah ini ini bukan cuma tentang pengelolaan pernafasan, tapi tentang ada situasi ketika kita itu bergerak masuk ke dalam suatu situasi atau suatu tempat yang ada banyak orang sudahan, kita ngerasa kayaknya jangan-jangan kita dilihatin sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah itu kalian perlu ini dulu gitu ya, membuat barrier gitu ya, membuat sebuah pola pikir yang khusus di dalam otak atau pikiran kalian tentang oke, saya harus fokus untuk melakukan yang saya harus kerjakan di tempat ini. Lalu tambahkan juga pikiran bahwa karena saya di tempat umum, wajar jika orang-orang melihat saya. Dan bisa jadi yang dilihat itu adalah orang di sebelah saya, bukan saya gitu. Jadi sepertinya maksudnya kita harus membangun itu. Jadi membuat negasi terhadap sesuatu yang mungkin itu kadang kita terlalu pikirkan berlebih. Jadi kalau kamu merasa berada dalam kondisi yang dilihatin orang lain di suatu tempat umum, maka coba pikirkan sesuatu yang sebaliknya, atau pikirkan sesuatu yang bisa membuat kamu mengurangi stimulus kecemasanmu. Jadi kalau kamu tadi bilang, kayaknya aku dilihatin sama orang ini, coba karena itu bikin kamu tegang, maka kamu harus meminimalisir itu, mereduksi itu. Caranya gimana? Seperti saya bilang tadi, coba dengan kamu bisa memikirkan gitu. Oke, saya mungkin dilihatin banyak orang, ya wajar karena ini tempat orang umum gitu, banyak orang yang berada di dalam situasi yang sama saya gitu. Tapi saya harus tetap kerjain, tetap harus mencapai tujuan saya di sini apa, saya harus selesaikan. Kedua, terus kemudian ya orang itu ngeliat saya kelihatannya seperti itu, tapi jangan-jangan pasti ngelihat orang di sebelah saya kayak gitu. Coba bikin pikiran-pikiran yang seperti itu. Mungkin orang itu ngelihat saya karena ada mungkin baju saya menarik atau mungkin buat sesuatu yang bikin kalian jadi lebih percaya diri. Mungkin orang itu ngelihat sebelah saya karena mungkin ada sesuatu yang mungkin berbeda gitu kan, yang mungkin, atau mungkin orang itu ngelihat saya, tapi sebenarnya matanya ngelihat ke beyond saya gitu, maksudnya orang di balik saya gitu kan, mungkin dia melihat saudaranya atau apa gitu kan. Atau yang berikutnya mungkin orang itu mungkin nggak ngelihat saya, tapi mungkin dia lagi memikirkan sesuatu yang seakan-akan wajahnya itu menghadap kepada saya. Nah, buat pikiran-pikiran semacam itu yang bisa mengalihkan pola pikirmu yang tadi membuat kamu jadi lebih cemas kayak gitu ya. Oke. Makasih juga buat Mas RDWN udah nge-repost. Ini ada pertanyaan dari Mas RDWN. Mas Dani, mau nanya bagaimana caranya memanage supaya nggak gampang marah. Oke, gitu kan. Marah itu kan terjadi
tidak sedemikian rupa karena memang otomatis. Maksudnya marah itu pasti akibat kita merespon sesuatu gitu kan. Kalau nggak ada apa-apa menjadi marah itu juga kurang masuk akal. Kadang kita ngerasa orang misalkan gitu ya, kita lihat orang lain marah, kok marah sih gitu kan, dan nggak ada apa-apa kok marah, itu nggak mungkin gitu kan. Pasti ada pemicunya. Segala respon emosi kita, perilaku kita pasti ada pemicu awalnya. Meskipun kita nggak ngelihat langsung, meskipun kita nggak tahu langsung pemicunya apa, maka jangan pernah berpikir bahwa sesuatu yang terjadi di depan kita itu tanpa ada stimulus penyebabnya. Pasti ada cerita yang menyertainya, ada cerita yang mengawalinya, ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi, gitu kan. Lalu karena kita tahu semuanya pasti ada awalnya, maka yang harus kita kelola adalah bagaimana cara menanggapi stimulus yang masuk, gitu kan ya. Kalaupun itu terjadi pada diri kita, maka bagaimana caranya kita harus mengenali stimulus yang masuk ke dalam diri kita. Kalau stimulus yang kita terima atau yang masuk ke dalam diri kita sudah kita ingat sebagai stimulus yang pasti akan membuat respon kita adalah marah, maka kita harus mencoba mengurangi bertemu dengan stimulus itu. Nah, mengurangi bertemunya seperti apa? Mengurangi ya pasti dengan melakukan aktivitas yang mungkin tidak berkenaan langsung dengan stimulus itu, atau kita mencoba untuk tidak langsung berhadapan gitu kan. Mungkin kita harus misalkan kalau lewat jalannya ini pasti bakal macet. Kalau udah macet, kalau kena macet pasti aku akan marah-marah lah. Maka karena kita tahu stimulusnya bakal bikin kita marah, maka kita perlu mencari jalan alternatif lain yang membuat kita jadi tidak marah, gitu kan. Sehingga itu bisa tercegah. Gitu. Tapi gitu kan, kadang kita juga lupa gitu kan ya. Padahal kita sebenarnya tahu stimulus-stimulus tertentu itu menyebabkan kondisi-kondisi kita jadi lebih marah kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan juga itu harus kita ingat gitu, bahwa sebenarnya saya mungkin bukan orang yang pemarah, tapi saya akan marah ketika saya akan menemukan atau berhadapan langsung dengan stimulus yang semacam itu. Nah, makanya harus bagaimana? Makanya ya itu tadi, kalau memang kamu sudah mulai mengenali stimulusmu, maka kamu harus mengelola, jangan sampai bertemu, jangan sampai ketemu, jangan sampai berhadapan langsung, atau kamu harus cari alternatif cara untuk bisa mengatasi stimulus itu hadir dalam dirimu, gitu. Nah, berikutnya adalah ketika kita dalam kondisi yang misalkan udah terlanjur karena kita lupa gitu ya, saking sibuknya kita tuh lupa bahwa ini akan bikin kita marah, maka kita harus stay awake, kita harus pastikan bahwa ingatkan ke diri kalian bahwa sebenarnya kalau ini akan ada impact-nya gitu kan ya. Kalau marah itu pasti kan perlu ada sesuatu yang dimunculkan, dan sesuatu yang dimunculkan tuh pasti ada benda atau bukan benda, atau sesuatu yang perlu kita terabas atau perlu kita hadapi gitu ya, semacam itu. Misalkan gini, kadang ada orang marah itu sama orang, maksudnya perlu ada objeknya untuk kita marah gitu kan. Kadang-kadang kita mengekspresikan marah dengan memegang sesuatu dan membantingnya gitu kan. Atau mungkin kadang orang bilang kalau ada kok marah-marah sendiri, itu sebenarnya nggak marah-marah sendiri, tapi sebenarnya dia itu ada sesuatu yang maksudnya yang dijadikan objek marahnya gitu kan. Jadi maka karena kita tahu itu akan membuat orang lain tidak nyaman, maka kita akan belajar bahwa oh ini jangan di sini nih melampiaskannya gitu kan, atau mungkin aku harus apa nih gitu kan, seperti itu. Atau gini nih, kadang-kadang juga orang marah itu kadang-kadang dalam kondisi yang kita sendiri sedang dalam situasi yang lelah gitu kan ya. Maka kita perlu memastikan bahwa setiap aktivitas yang akan kita lakukan itu dalam kondisi energi kita cukup untuk bisa mengelola amarah kita. Jadi kadang kita sudah bawa nih marahnya kita sejak dari rumah gitu kan. Tapi kita perlu
perlu sadar bahwa sebenarnya setelah dari rumah kita tahu kita lagi marah. Kalau kita nggak segera mengelola marah kita ini, kita akan berada ke tempat berikutnya yang itu pasti akan ada momen di mana kita akan nggak sengaja keluar rasa amarahnya gitu. Maka kalau sudah seperti itu, maka perlu untuk kita pastiin dulu nih sebelum masuk ke fase lain atau ke tempat lain atau fase selanjutnya, recharge dulu psychological factor kalian gitu. Maksudnya energi psikologis kalian harus kalian recharge dulu gitu. Mungkin gitu misalnya, karena kalau kamu nggak pakai energi yang cukup, maka itu bisa keluar begitu saja. Karena kadang kita tahu kita ini lagi memendam sesuatu yang marah banget, ketika sampai kepada titik tertentu, maka kita nggak bisa mengelola itu, mengontrol itu, akhirnya keluar gitu aja. Yang jelek-jelek keluar, kata-kata segala macam. Bahkan kalau beberapa orang nggak cuma kata-kata, tapi juga sampai merusak barang, membanting dan segala macam, atau bahkan memukul orang atau menyakiti orang lain. Itu yang harus kita hindari. Sehingga pastikan dalam setiap pekerjaan yang kalian lakukan, dari satu fase ke fase yang lainnya, kalian cukup memiliki kontrol atas psikologis kalian. Kontrolnya gimana caranya? Memiliki cukup energi psikologis yang kalian butuhkan. Caranya gimana? Supaya tetap cukup terkontrol, memiliki energi psikologis yang cukup, kalian perlu untuk misalkan kalau kalian punya hobi kecil-kecilan gitu kan, sebelum beranjak ke fase selanjutnya, ya mungkin kalau suka game ya main game dulu. Kalau kalian suka baca ya baca sesuatu yang menyenangkan dulu. Kalau kalian suka nonton TikTok atau nonton Instagram, tonton sesuatu yang menyenangkan itu, karena itu akan membuat kalian jadi lebih setidaknya terisi gitu kan. Ada sesuatu yang menyeimbangkan kondisi amarah kalian dengan sesuatu yang menyenangkan. Atau memang kalau perlu kalian cerita dulu sama orang lain yang kalian percaya gitu kan. Kalian bisa ngobrol, karena kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan orang lain, kita berinteraksi sama orang lain, kita jadi akan memperoleh masukan, saran, dan itu membuat kita jadi tersadar bahwa sebenarnya yang kita perlukan tuh harusnya ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya teman-teman semuanya. Dari sekian banyak cara tadi, mudah-mudahan bisa membuat kalian jadi bisa terjawab. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Fahrizal, FHRIZAAL. Pak Dani mau tanya, bagaimana ya cara menghindari toxic productivity? Toxic productivity, apakah ini? Mudah-mudahan ada nih si FHRIZAAL ini. Kayaknya dia lagi ini, ada nggak ya? Bisa diajak invite ngobrol nggak? Oke, langsung tak coba aja ya. Jadi ini kayaknya berhubungan sama pembahasan bisikan kemarin di Instagram ya. Jadi sebelumnya waktu Instagram kemarin hari Sabtu jam 3 sore di webinar, kita punya platform Instagram di mana kita punya live Instagram setiap jam 3 sore sampai jam 4. Kita ngebahas tentang hustle culture dan aku lupa apa gitu. Pokoknya intinya hustle culture ini tuh setelah kita diskusikan bareng-bareng, ternyata budaya ini itu membuat kita jadi produktif secara ekstrim gitu kan. Nah, kalau sudah ngomong ekstrim berarti kan di luar batas kenormalan, yang artinya bahwa bahkan mereka yang mencoba untuk beraktivitas, bekerja, belajar, mencoba untuk produktif, itu sampai di titik lupa atau bahkan menganggap sesi istirahat itu adalah sesuatu yang nggak penting, nggak produktif, atau bahkan itu dianggap istirahat itu adalah sesuatu yang prokrastinasi gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini sama gitu ya, yang dimaksud toxic productivity oleh Mas FHRIZAAL ini, atau mungkin kalau dibaca Farizal gitu ya, ini sesuai sama yang saya maksud. Karena apa? Toxic productivity itu salah satunya diwujudkan dalam tadi hustle culture atau budaya yang semuanya harus dikerjain buru-buru ya, maksudnya harus mencapai kerja keras yang sedemikian rupa sampai lupa istirahat dan segala macam. Nah, ini menurut saya kalau sudah ngomongin toksik, maka artinya ini merugikan gitu diri kita sendiri gitu kan.
benar bahwa kita mencapai suatu ambisi tertentu, tapi ambisi yang tidak sehat gitu kan. Lalu bagaimana cara menghindari toxic productivity gitu kan. Kemarin juga sempat saya bahas gitu kan bahwa perlu untuk tahu terlebih dahulu tujuan gitu ya, goalsnya apa gitu kan. Apakah ambisi yang diinginkan itu apakah ambisi yang sesaat, keinginan sesaat, atau ambisi yang bersifat jangka panjang. Karena kalau kita ngomong jangka panjang, artinya bahwa setiap goals yang kita mau dapat itu kan inginnya kita ingin nikmati, bermanfaat buat diri kita saat ini dan untuk kedepannya. Tapi kalau kita ngomong tentang produktivitas yang toksik ini tadi atau hustle culture, maka otomatis kita akan lupa bahwa sebenarnya beraktivitas yang begitu intens, yang ekstrim tadi itu membuat kita memperoleh apa yang kita dapat, kalau dapat ya, memperoleh apa yang kita dapat, tapi kita jadi akan tidak bisa merasakan manfaatnya secara jangka panjang. Kok bisa seperti itu? Karena salah satunya kita pasti akan jatuh sakit, merasa tidak enak badan, stres yang berkepanjangan gitu kan. Jadi kejenuhannya tingkat tinggi, ya akhirnya kita lupa bahwa kita tetap adalah seorang manusia yang perlu istirahat. Jadi perlu untuk tahu dulu bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kita nikmati secara jangka panjang. Jadi kenali dulu tujuan kalian, goals kalian apa gitu kan. Kalau memang bisa diperoleh dengan bukan kuantitas tapi dengan kualitas, kenapa kita nggak coba dengan mengerjakan satu hal tapi berkualitas. Jadi kita dapetin semuanya meskipun dalam satu pekerjaan saja, tapi tidak yang terlalu banyak kuantitasnya kayak gitu. Jadi itu mengelola itu tadi ya. Lalu kalau di perusahaan itu kemarin kita bahas tentang itu, coba ditonton di saat reelsnya ini masih ada nih, udah kita share di feeds-nya Instagramnya Berbinar. Perusahaan zaman sekarang mereka sudah punya pembatasan waktu kerja gitu kan. Jadi karena trennya makin kesini adalah bukan hustle culture lagi tapi lebih ke work-life balance, dimana kita bisa memastikan bahwa bukan cuma goalsnya adalah bekerja, memperoleh uang, tapi juga keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan seperti apa ya? Ya kebahagiaan, keseruan, kekeluargaan, silaturahmi, happiness gitu kan. Jadi kerja itu bukan cuma capek tapi juga senang gitu kan. Itu yang mencoba dibangun oleh beberapa kantor-kantor yang menerapkan work-life balance gitu kan. Salah satunya misalkan menyediakan layanan-layanan konsultasi gitu kan selama di proses perusahaan yang ada di tempat kalian bekerja, atau mungkin ada yang namanya gathering atau outing gitu kan, dimana bisa kumpul bareng teman-teman segala macam. Jadi menghindari toxic productivity itu harus diawali dari diri sendiri gitu ya. Kenali dulu yang kalian butuhkan apa, apakah hanya dengan cara yang memforsir diri kalian itu bisa diperoleh, atau jangan-jangan sebenarnya ada cara-cara lain yang lebih make sense dengan kondisi tubuh kalian. Lalu juga tadi itu kenali kondisi tubuh kalian. Kalau kalian ternyata bukan tipikal orang yang kalau kerja nggak makan, itu makanya jangan melakukan toxic productivity gitu kan. Lalu ya gunakanlah semua fasilitas-fasilitas yang ada untuk mendukung supaya kalian tetap sehat secara psikologis. Jadi nggak cuma kalian dapetin benefit dari finansialnya, tapi kalian juga dapetin benefit secara psychologicalnya gitu kan. Itu harapannya bisa membantu kalian menghindari toxic productivity gitu ya. Nah ini ada masukan dari Kiwil, Mbak atau Masnya gambarnya kucing soalnya. Dia Mas RDWN dikasih saran biar bisa makan manis supaya sel dopaminnya berkembang gitu ya. Jadi kadang terlalu banyak makan manis juga tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman semuanya. Gitu. Ya benar. Jadi Mas misal kita mual sama makanan, ini kebetulan kita sudah overtime ya. Mungkin pertanyaan Mas Carwashing tadi bisa dijawab ditanyakan di episode selanjutnya ya, di hari Minggu berikutnya di
di jam 8:30 malam. Karena Mas Closing tadi pertanyaan juga bagus nih. Masih bisa kita muasamakan tertentu itu masuknya sugesti atau apa ya? Nanti bisa ditanyain di episode selanjutnya karena kita sudah overtime. For your information bahwa berarti ini dimulai 8:30 dan berakhir di pukul 9 khusus di edisi bulan Ramadan. Jadi supaya kalian tetap bisa sholat tarawih buat kalian di Indonesia Barat, tapi kalian sholatnya ibadah dulu, mungkin kalian bisa datang di berarti. Gitu. Sebelum saya tutup, saya mau cek lagi. Terima kasih buat Melky Sunshine yang sudah nge-share live-nya ini. Oke. Mas atau Mbak Kiwi juga. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Udah nge-like juga sampai 8.800 likes. Terima kasih buat kalian semua atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ini ternyata FHRIZAAL hadir ya. Tadi mudah-mudahan kejawab ya jawabannya tadi, pertanyaannya tadi ya. Ada Mas atau Mbak Bu UUTY like the live. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Minggu 8:30 malam waktu Indonesia Barat setelah sholat tarawih tentunya gitu ya. Selamat malam, berbinar selalu ada buat kamu, jadi selalu gunakan semua produk berbinar Insightful Indonesia atau berbinar.in, tontonin semua konten-konten edukasinya, baik itu di TikTok, di Instagram, LinkedIn maupun X. Kalau di X kita ada yang namanya akunnya adalah psikologi diri gitu. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat, dan jangan lupa nanti sahur jam 3 pagi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.